Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim Hasibuan dengan NIM 2523203 dari kelas P3NMF. Di sini saya akan mempresentasikan tes jaringan nirkabel yang diampu oleh Pak Rian Amanda. Masuk ke materi pertama, yaitu konsep umum jaringan nirkabel. Apa itu jaringan nirkabel? Jaringan nirkabel atau yang lebih dikenal dengan wireless local area network adalah jaringan yang memungkinkan pengguna untuk terhubung ke internet atau jaringan lokal tanpa menggunakan kabel atau koneksi fisik. Jaringan nirkabel memanfaatkan gelombang radio untuk mengirimkan data dan memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan kapan saja dan di mana saja, selama mereka berada dalam jangkauan jaringan. Selanjutnya itu ada beberapa jenis jaringan nirkabel yang umum digunakan, seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan NFC. Wi-Fi adalah jenis jaringan nirkabel yang paling umum digunakan dan memungkinkan pengguna untuk terhubung ke internet melalui perangkat Wi-Fi seperti router. Bluetooth dan NFC digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berdekatan secara langsung, seperti ponsel pintar, laptop, dan printer. Selanjutnya masuk ke fungsi jaringan nirkabel. Fungsi jaringan nirkabel adalah sangat beragam, mulai dari memfasilitasi komunikasi antar perangkat, seperti transfer file, hingga memungkinkan pengguna untuk terhubung ke internet secara nirkabel. Jaringan nirkabel juga memungkinkan perangkat untuk terhubung dan berbagi sumber daya seperti printer, scanner, dan drive eksternal. Masuk ke manfaat jaringan nirkabel. Dari penggunaan jaringan nirkabel sangat banyak, seperti meningkatkan produktivitas dan efisiensi, memungkinkan kolaborasi antar pengguna, dan memungkinkan akses ke informasi dan sumber daya dari mana saja dan kapan saja. Jaringan nirkabel juga dapat membantu mempercepat proses bisnis dan memudahkan akses ke layanan digital seperti e-commerce dan perbankan online. Namun penggunaan jaringan nirkabel juga memiliki risiko keamanan yang perlu diperhatikan, seperti risiko kebocoran data dan serangan peretas. Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah-langkah keamanan yang tepat, seperti mengenkripsi data, memperbarui perangkat lunak secara teratur, dan membatasi akses ke jaringan hanya kepada pengguna yang memiliki otoritas. Secara keseluruhan, jaringan nirkabel memiliki peran yang penting dalam memfasilitasi komunikasi dan akses ke informasi dan sumber daya. Namun, penting untuk memperhatikan keamanan dalam penggunaannya agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. Penggunaan jaringan nirkabel telah menjadi semakin penting dan luas dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, pendidikan, dan hiburan. Dalam bisnis, jaringan nirkabel memungkinkan karyawan untuk terhubung ke internet berbagai sumber daya dengan mudah, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Di bidang pendidikan, jaringan nirkabel memungkinkan siswa dan guru untuk terhubung ke internet dan mengakses sumber daya pendidikan dengan mudah. Sementara dalam hiburan, jaringan nirkabel memungkinkan pengguna untuk terhubung ke internet dan mengakses konten digital seperti video dan musik. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis jaringan nirkabel. Terdapat beberapa jenis jaringan nirkabel yang umum digunakan, seperti jaringan Wi-Fi, jaringan seluler, dan jaringan satelit. Jaringan Wi-Fi adalah yang paling umum digunakan dan memungkinkan pengguna untuk terhubung ke internet melalui perangkat Wi-Fi seperti router. Jaringan seluler memungkinkan pengguna untuk terhubung ke internet melalui sinyal seluler dan disediakan oleh operator seluler. Sementara jaringan satelit memungkinkan pengguna untuk terhubung ke internet melalui satelit yang berada di orbit. Selanjutnya itu penggunaan jaringan nirkabel. Namun penggunaan jaringan nirkabel juga memiliki beberapa kelemahan, seperti jangkauannya terbatas, kecepatan yang lebih lambat dibandingkan dengan koneksi kabel, dan risiko keamanan yang tinggi. Oleh karena itu, perlu kita memilih teknologi jaringan nirkabel yang tepat dan mengambil langkah-langkah keamanan yang diperlukan.
Salah satu manfaat penting dari jaringan nirkabel adalah kemudahan akses ke internet. Dengan jaringan nirkabel, pengguna dapat terhubung ke internet dari mana saja dan kapan saja. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan sumber daya secara instan, sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi di berbagai bidang. Secara keseluruhan, jaringan nirkabel telah membawa manfaat besar dalam memfasilitasi akses ke informasi dan sumber daya, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, dan meningkatkan kenyamanan dan keamanan. Namun penting untuk memperhatikan kelemahan dan risiko pengguna. Penggunaan jaringan nirkabel dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, jaringan nirkabel juga memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan perangkat lain. Cara nirkabel seperti printer atau perangkat penyimpanan. Hal ini memudahkan pengguna untuk berbagai sumber daya dan data tanpa perlu kabel atau perangkat tambahan. Selanjutnya, metode kedua yaitu penjelasan perangkat keras jaringan nirkabel. Apa itu jaringan perangkat keras jaringan nirkabel? Perangkat keras jaringan nirkabel atau disebut wireless merupakan komponen PC yang digunakan untuk membangun dan menjalankan komunikasi. Sistem komunikasi data tanpa menggunakan kabel. Teknologi ini memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti Wi-Fi, Bluetooth, atau sinyal radio lainnya untuk menghubungkan berbagai perangkat seperti komputer, laptop, smartphone, dan perangkat lainnya. Dengan adanya jaringan nirkabel, pengguna dapat mengakses internet dan berbagai data secara fleksibel tanpa dibatasi oleh kabel fisik, sehingga sangat mendukung mobilitas dan kemudahan pengguna. Di sini ada tujuannya, yaitu tujuan perangkat keras jaringan nirkabel yang pertama itu memudahkan koneksi tanpa kabel. Di mana di sini perangkat nirkabel memungkinkan pengguna terhubung ke jaringan tanpa harus menggunakan kabel fisik. Hal ini sangat membantu dalam mengurangi kerumitan instalasi dan membuat lingkungan kerja atau rumah menjadi lebih rapi. Yang kedua itu meningkatkan mobilitas pengguna. Dengan jaringan nirkabel, pengguna dapat berpindah tempat tanpa kehilangan koneksi internet. Misalnya, seseorang tetap dapat menggunakan laptop atau smartphone saat berpindah dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Yang ketiga itu memperluas jangkauan jaringan, di mana di sini perangkat keras router dan akses point membantu memperluas cakupan jaringan sehingga dapat menjangkau area yang lebih luas, baik di rumah, sekolah, kantor maupun tempat umum. Yang keempat itu mempermudah berbagi data dan sumber daya. Jaringan nirkabel memungkinkan berbagai perangkat untuk saling terhubung dan berbagi data, file, printer, serta koneksi internet dengan mudah dan cepat. Selanjutnya, yang kelima, mendukung fleksibilitas instalasi. Tanpa perlu penarikan kabel yang panjang, pemasangan jaringan menjadi lebih praktis dan dapat dilakukan di berbagai lokasi, termasuk tempat yang sulit dijangkau oleh kabel. Yang keenam itu mendukung perkembangan teknologi modern, di mana di sini perangkat jaringan nirkabel sangat penting dalam mendukung penggunaan teknologi seperti Internet of Things atau disebut dengan IoT, smartphone, smart home, dan perangkat mobil yang membutuhkan koneksi tanpa kabel. Selanjutnya kita masuk ke manfaat perangkat keras jaringan nirkabel, di mana di sini beberapa poin yang terdapat dalam manfaat perangkat keras jaringan nirkabel. Yang pertama itu kemudahan akses jaringan. Kemudahan akses jaringan perangkat nirkabel memungkinkan pengguna terhubung ke jaringan dengan mudah tanpa harus menggunakan kabel. Cukup berada dalam jangkauan sinyal, perangkat seperti laptop atau smartphone sudah bisa mengakses internet. Yang kedua itu mobilitas tinggi. Pengguna dapat berpindah tempat tanpa kehilangan koneksi. Misalnya, tetap bisa bekerja atau belajar sambil berpindah ruangan, bahkan di area publik seperti sekolah, kampus, atau kafe. Yang ketiga itu instalasi lebih praktis. Tidak perlu memasang kabel yang rumit seperti pada jaringan kabel. Hal ini membuat pemasangan jaringan lebih cepat, rapi, dan hemat tenaga.
Yang keempat itu fleksibel dan mudah dikembangkan. Jaringan nirkabel mudah diperluas jika ingin menambah pengguna atau memperluas jangkauan. Cukup menambahkan perangkat seperti access point atau repeater tanpa perlu menarik kabel baru. Yang kelima itu menghemat biaya jangka panjang. Jaringan nirkabel dapat mengurangi biaya pemasangan dan perawatan kabel dalam jangka panjang. Yang keenam itu mendukung berbagai perangkat. Banyak perangkat modern seperti smartphone, tablet, laptop, smart TV, hingga perangkat IoT dapat terhubung langsung ke jaringan nirkabel sehingga memudahkan integrasi teknologi. Selanjutnya yaitu memudahkan berbagi data dan sumber daya. Dengan jaringan nirkabel, pengguna dapat berbagi file, printer, dan koneksi internet dengan cepat dan tanpa perlu media fisik seperti flash disk atau kabel. Selanjutnya masuk ke jenis perangkat keras jaringan nirkabel. Yang pertama itu access point. Access point itu adalah perangkat yang berfungsi untuk memancarkan sinyal WiFi sehingga perangkat lain dapat terhubung ke jaringan. Access point itu menjadi pusat koneksi dalam jaringan nirkabel dan biasanya terhubung dengan jaringan kabel. Yang kedua itu router nirkabel. Router nirkabel adalah perangkat yang mengatur lalu lintas data sekaligus menyediakan koneksi WiFi. Router ini menghubungkan jaringan lokal dengan internet dan sering digunakan di rumah maupun kantor kecil. Yang ketiga itu wireless network interface card atau disebut dengan NIC. NIC nirkabel adalah perangkat yang memungkinkan suatu perangkat seperti laptop atau komputer terhubung ke jaringan WiFi. NIC bisa berupa perangkat internal dan ataupun eksternal, misalnya USB WiFi adapter. Yang keempat itu repeater atau range extender. Perangkat ini digunakan untuk memperluas atau memperkuat jangkauan sinyal WiFi. Repeater bekerja dengan menerima sinyal dari access point lalu memancarkannya kembali ke area yang sulit dijangkau. Selanjutnya masuk ke materi ketiga yaitu konsep umum WPAN. Apa itu WPAN? WPAN itu atau disebut dengan Wireless Personal Area Network adalah jenis jaringan nirkabel yang dirancang untuk menghubungkan berbagai perangkat elektronik dalam jarak yang sangat dekat. Biasanya hanya beberapa meter hingga sekitar 10 meter. Jaringan ini memungkinkan perangkat-perangkat pribadi seperti smartphone, laptop, smartwatch, headset, dan perangkat lainnya untuk saling berkomunikasi dan bertukar data secara langsung tanpa memerlukan kabel maupun infrastruktur jaringan yang kompleks seperti router atau kabel LAN. WPAN umumnya digunakan untuk kebutuhan komunikasi personal dengan konsumsi daya yang relatif rendah sehingga cocok digunakan untuk konsumsi daya yang relatif rendah sehingga cocok digunakan untuk pada perangkat nirkabel, perangkat portabel. Teknologi yang digunakan dalam WPAN seperti Bluetooth, NFC, dan Zigbee yang memungkinkan proses koneksi yang cepat, praktis, serta mudah digunakan oleh pengguna sehari-hari. Selain itu, WPAN juga mendukung berbagai aktivitas seperti transfer file, koneksi perangkat audio, sinkronisasi data, hingga transaksi digital. Dengan sifatnya yang fleksibel dan efisien, WPAN menjadi solusi yang sangat penting dalam mendukung mobilitas dan kemudahan pengguna perangkat modern, terutama dalam kehidupan sehari-hari yang semakin bergantung pada teknologi nirkabel. Tujuan WPAN di sini yang pertama itu mempermudah konektivitas antar perangkat pribadi. Di sini menghubungkan perangkat seperti smartphone, laptop, headset, dan smartwatch secara langsung. Di sini ada beberapa poin yang terdapat dalam manfaat WPAN. Yang pertama itu praktis tanpa kabel. WPAN menghilangkan kebutuhan kabel sehingga penggunaan perangkat menjadi lebih rapi dan tidak ribet. Yang kedua itu mudah digunakan. Koneksi antar perangkat biasanya cepat dan sederhana, misalnya sharing Bluetooth. Yang ketiga itu mendukung mobilitas tinggi. Pengguna bisa tetap terhubung saat bergerak tanpa harus bergantung pada jaringan kabel. Selanjutnya materi tentang konsep umum WLAN. Apa itu WLAN?
WLAN itu disebut dengan wireless local area network, adalah jaringan komputer yang menggunakan teknologi kabel untuk menghubungkan perangkat dalam area lokal seperti rumah, sekolah, kampus, atau kantor. Uh, Tanpa menggunakan kabel fisik, WLAN memungkinkan berbagai perangkat seperti laptop, smartphone, dan komputer untuk saling terhubung, serta mengakses internet melalui sinyal radio. WLAN bekerja dengan memanfaatkan perangkat utama seperti access point atau router WiFi yang berfungsi sebagai pusat penghubung jaringan. Perangkat pengguna akan terhubung ke access point tersebut melalui gelombang radio dengan standar range radio. Di sini tujuan WLAN itu yang pertama itu memberikan kemudahan akses jaringan, di mana di sini bagi pengguna di suatu lokasi seperti rumah, sekolah, atau kantor, dengan adanya WLAN, pengguna dapat terhubung ke jaringan dengan internet tanpa harus menggunakan kabel, sehingga lebih praktis. Yang kedua itu meningkatkan mobilitas pengguna. Pengguna dapat berpindah tempat selama masih dalam jangkauan sinyal WiFi tanpa kehilangan koneksi, sehingga sangat mendukung aktivitas yang dinamis. Selanjutnya itu manfaat WLAN. Manfaat WLAN itu adalah memberikan kemudahan dan efisiensi dalam penggunaan jaringan tanpa kabel di area komputer, tanpa kabel di area lokal. WLAN memberikan manfaat berupa kemudahan akses jaringan berbagi data. Nah, dengan adanya jaringan kabel, pengguna dapat terhubung ke internet atau jaringan lokal tanpa perlu menggunakan kabel, sehingga lebih praktis digunakan di berbagai tempat seperti rumah, sekolah, dan kantor. Selain itu, WLAN juga bermanfaat dalam meningkatkan mobilitas pengguna. Pengguna dapat berpindah tempat selama masih berada dalam jangkauan sinyal WiFi tanpa kehilangan koneksi. Baik, metode selanjutnya yaitu keamanan WLAN. Apa itu keamanan WLAN? Keamanan WLAN itu adalah upaya untuk melindungi kabel dari akses tidak sah, penyadapan data, serta berbagai ancaman yang dapat merugikan pengguna karena WLAN menggunakan media udara atau gelombang radio. Jaringan ini lebih rentan terhadap gangguan dibandingkan jaringan kabel, sehingga diperlukan sistem keamanan yang baik. Salah satu bentuk keamanan WLAN adalah penggunaan enkripsi data, yaitu proses pengamanan informasi agar tidak mudah dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Dan keamanan WLAN itu untuk melindungi jaringan kabel dari berbagai ancaman seperti akses tidak sah, pencurian data, dan penyalahgunaan jaringan. Karena WLAN menggunakan media udara, keamanan menjadi yang sangat penting agar data dan perangkat tetap terlindungi. Satu tujuan utamanya adalah menjaga kerahasiaan data atau confidential dan gentility. Data yang dikirim melalui jaringan agar tidak dapat disadap atau dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya kita masuk ke manfaat keamanan WLAN. Manfaat keamanan WLAN itu adalah memberikan perlindungan terhadap jaringan kabel agar tetap aman, stabil, dan dapat digunakan secara optimal oleh pengguna yang berhak. Salah satu manfaat utamanya adalah melindungi data dari penyadapan, sehingga dengan adanya sistem keamanan seperti enkripsi, informasi yang dikirim melalui jaringan tidak mudah diakses atau dibaca oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga privasi pengguna tetap terjaga. Selain itu, keamanan WLAN juga bermanfaat untuk mencegah akses tidak sah. Hanya pengguna yang memiliki izin atau keterangan yang dapat terhubung ke jaringan, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan jaringan oleh. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.